Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, ibu-ibu semua, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ke sini dijadikan pahala ya Bu ya, sebagai pahala ibadah karena kita dalam rangka mencari ilmu supaya kehidupan keluarga kita lebih baik. Karena ini siang hari, saya akan coba buat kasih briefing dulu Bu ya, namanya tepuk hebat. Nanti kita coba dulu nih dari ngantuk. Gini Bu ya, jadi tepuk kayak pramuka, prok hebat. Namanya tepuk hebat Bu ya. Kalau saya bilang prok hebat, nanti Ibu bilang hebat ya. Jadi coba Bu ya, tepuk hebat. Hebat. Luar biasa ibu sekalian, sangat hebat. Karena pada hari ini ibu7 saya akan menyampaikan tips bagaimana menjadi orang tua hebat. Setidaknya ibu-ibu bisa melaksanakan 7 tips dari ini. Kemudian nanti ditambah dengan ada 2 cara meningkatkan perilaku anak itu lebih baik. Nah, tips yang pertama ibu-ibu ya, untuk menjadi orang tua yang lebih baik, karena yang pertama itu kita harus mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Jadi misalnya dulu anak kita masih anak usia 2 bulan, lucu-lucunya gitu ya, atau misalnya anak kita berprestasi, itu kan membahagiakan kita. Nah, ketika kita mau marah misalnya, ya kita coba breakdown dulu, kemudian ingat nih, anak kita itu dulunya baik meskipun kondisi sekarang itu ternyata nggak sesuai diharapkan gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, ketika kita ingin menjadi orang tua hebat dan mengharapkan anak kita hebat, kita itu harus sejalan antara perbuatan dan perkataan. Misalnya nih, kita itu berharap anak kita itu ngajinya lancar gitu ya, atau misalnya ingin pergi ke masjid tiap hari anaknya, tapi ternyata bapaknya itu nggak ngasih contoh. Itu kan berarti nggak sejalan antara perbuatan dan perkataan. Malah misalnya gitu ya, anaknya suruh ke masjid, ibunya malah nonton telenovela. Misalnya gini, nah pergi ke masjid, tapi ibunya jauh-jauh aja nonton telenovela, ya mana mau gitu ya, naik ke masjid Bu ya. Sepakat ya? Ya. Nah, berarti kita harus itu sejalan antara perkataan dan perbuatan. Kemudian kita harus selalu berusaha melihat hal yang positif yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi kita mulai dulu nih berpikiran positif terhadap diri kita selaku orang tua, bahwa kita juga adalah orang tua yang hebat, orang tua yang positif meskipun kondisi ekonomi kita terbatas. Tapi jangan itu menjadi hambatan supaya kita menjadi orang tua yang hebat. Jadi kita harus memandang positif diri sebagai ciptaan Tuhan Bu ya, kita Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita harus bersikap, bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, ini poinnya di sini adalah kita harus bersikap, bertutur kata penuh kasih sayang, tambahan itu tanpa kekerasan. Karena kekerasan ini ibarat kita menggenggam pasir, semakin keras kita menggenggam, maka pasir itu akan keluar nggak dari sela-sela jari kita? Pasti keluar kan ya? Begitu juga dengan anak-anak kita, ketika kita semakin keras, maka hal-hal yang baik dari dia akan keluar gitu ya. Nggak ada lagi dalam dia, meskipun insya Allah kalau kita upayakan bisa ada gitu ya. Nah, yang kelima ibu-ibu sekalian, tips yang kelima adalah ayah dan ibu harus saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Dalam mengasuh anak memang secara tanggung jawab itu antara bapak ibu berbeda, tapi secara tanggung jawab itu sama, tapi secara peran itu bisa saling berbagi gitu ya. Secara tanggung jawab sama, perannya berbeda-beda, tapi kita harus bersama-sama gitu ya, dalam mengasuh anak. Misalnya ibunya sudah dari pagi ngurus anak gitu ya, bapaknya pulang sore. Ya setidaknya ketika sudah pulang, anak diajak ngobrol, diajak bercerita dan sebagainya, biar ada keterikatan, kemudian nanti ada emosional, dan itu akan berakibat terhadap peningkatan dari segi kemampuan berpikir, kemudian sosial dia. Nah, yang keenam, ayah dan ibu juga harus saling berdiskusi dalam memutuskan bersama hal yang terkait dengan pengasuhan anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah pelatihan ini, setelah FBS kali ini juga harus menyepakati hal-hal apa saja yang nanti akan dilakukan. Dan yang terakhir, yang ini juga sangat penting Ibu ya, kalau Bapak Ibunya
lagi ada perbedaan pendapat, jangan sampai terjadi pertengkaran di hadapan anak gitu ya. Ya kalau misalnya bisa di depan anak ya nyantai dulu, kemudian nanti diskusi di kamar gitu ya, bukan bantal bolehlah gitu ya. Itu ya misalnya gitu. Jadi nanti pas sudah keluar tuh udah clear lagi, jangan sampai di hadapan anak melakukan pertengkaran karena itu akan berpengaruh terhadap anak. Nah ini yang terakhir tadi yang 7 udah ya, 7 tips yang mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir ini ada cara meningkatkan perilaku baik anak. Nah, yang pertama adalah jangan lupa Bapak Ibu, kita harus memuji sifat dan perilaku baik anak. Ya apa susahnya sih memuji gitu ya. Bapak Ibu aja ketika masih muda misalnya dipuji sama bapak kan seneng gitu ya, wih cantik banget gitu ya. Ya berarti sama anak ya setidaknya, iya anak saya sangat pintar. Jangan sampai nanti anaknya digoblok-goblokin gitu ya. Kan harus berkata baik tadi. Jadi misalnya anak kita pun agak perilakunya buruk, ya jangan dibilang nakal gitu ya. Ya tetap aja hal-hal positif yang disebutin. Mudah-mudahan itu jadi doa. Dan yang terakhir, kita harus memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Bukan berarti harus materi Bu ya. Penghargaan itu misalnya ketika anaknya ngajinya selesai, nanti akan dibuat gambar misalnya kalau memang anaknya senang gambar gitu, dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu ya. Mudah-mudahan dari 7 tips tadi, kemudian 2 cara meningkatkan perilaku baik anak setelah acara ini bisa dilaksanakan Bu ya. Ya Bu. Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik orang tua dan mendapatkan anak yang luar biasa, hebat dan dibanggakan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan kata kepada Allah maupun akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?